Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Kalau kita mulai belajarnya dengan semangat, insya Allah pembelajarannya juga akan lebih mudah dan menyenangkan. Oke, hari ini ada yang ke sekolah? Izin ke ibu Hikmah. Jaka sakit kakinya yang mau kemarin. Oke, gampang kita doain aja semoga cepat sembuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi sesuai sama yang ibu perintahkan, harus sesuai instruksi, harus detail, harus benar. Ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 1, angka 2, 3, angka 1, angka 2, angka 3, angka 1, angka 2, angka 3, 1. Anak-anak udah mulai segar? Segar? Masih senang? Masih semangat enggak? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan belajar tentang materi baru, berpikir komputasional. Jadi ada mata pelajaran baru yang akan kita pelajari. Apa yang kalian terpikir tentang ini? Ada nggak? Ada yang tahu? Kalau ada kata berpikir berarti kalau komputasional berhubungan dengan komputer. Jadi sudah mulai penasaran nggak nih mau belajar? Belajar komputer tuh nggak ada komputernya. Ada yang penasaran nggak? Ibu, tolong tebak siapa? Aku adalah makanan yang disukai banyak orang. Aku biasanya dimakan pagi atau malam hari. Sama yang ditunjuknya, aku biasanya disajikan di dalam piring. Nasi goreng. Apa? Nasi goreng. Oke, ketebak ya. Oke. Yang kita pelajari ini adalah hal-hal yang sering kalian lakukan. Ya, nasi goreng. Ada yang tahu nggak bahan-bahan nasi goreng itu apa aja? Ada yang tahu nggak cara buatnya gimana? Pertama apa yang harus kamu lakukan? Ya, langsung masukin telur. Masukin telurnya kemana? Emang ada tempat buat wajan? Jadi siapkan apa dulu? Lalu kita punya masalah nih, pengen bikin nasi goreng, lapar gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menyusun dulu langkah-langkahnya ya. Pecah lagi jadi bagian-bagian kecil. Kalau sudah siapin bahan, digimanain bahannya gitu ya. Kalau sudah siapin alat, digimanain alatnya. Terus kalau mulainya dari mana dulu? Kalian bisa mengenal cara berpikir komputasional seperti apa? Gimana manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien, mulai dari menggosok gigi, mencatat penugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Ini pertanyaannya kan. Jadi dalam satu bus ini ada 3 kelompok. Yang mau ke restoran, yang mau ke hotel, sama yang mau ke museum. Busnya dari sini ya. Berarti kemana dulu arahnya? Dulu ke hotel baru ke museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus. Kita hanya bisa buka dari satu pintu ini, gitu ya. Sopir bus ingin mengatur kopernya agar mudah dikeluarin. Jadi kira-kira yang dimasukin terakhir yang mana? Museum. Museum. Oke. Oke, mulai. Mana, Jis? Restoran. Oke.
museum terakhir kan? Berarti yang museum kalau kita buka pintu busnya keluarnya apa? Ke museum kan? Ke museum kan? Jalan nih, jalan. Nyampenya ke restoran dulu. Berarti yang dikeluarin museum dulu. Cocok gak? Nah, harusnya ya restoran dulu. Berarti yang dimasukkan pertama itu harusnya yang terakhir, ya kan? Nah, yang mana? Yang museum dulu masukin ke awal banget gitu bagasi, ya kan? Ada museum ke hotel, udah hotel, restoran. Jadi begitu nyampe ke sini, pas dibuka restoran keluar, beres, tutup lagi, gitu kan? Maju lagi, keluarin yang hotel, keluarin. Nanti masukin lagi yang museum. Jadi yang terakhir dimasukkan ke bus berarti yang mana? Jadi konsep berpikir komputasional itu ada berapa? Apa aja? Dekomposisi, betul. Pengenalan pola. Algoritma. Bagus, satu lagi. Abstraksi. Minta tepuk tangan buat semuanya. Yang akan kita lakukan kegiatan hari ini yang berhubungan dengan dekomposisi. Ada yang masih ingat tadi dekomposisi apa? Memecahkan masalah menjadi hal-hal yang lebih kecil supaya lebih mudah dikerjakan, dan lancar semuanya ya. Oke, jadi tantangannya adalah hari ini kalian akan ibu tantang untuk mencari harta karun. Harta karun, harta yang paling kalian senangi di kelas ini. Karena bintang itu sebagai reward menandakan bahwa kalian sudah berusaha, sudah belajar, dan sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mau nggak dapat bintangnya? Sekarang mau pakai stiker. Stikernya nanti bisa kalian tempel di buku kalian, ya, di depan buku kalian boleh, mau di alat tulis kalian boleh. Yang penting itu akan meningkatkan kalian supaya lebih semangat lagi belajarnya, ya. Ibu sudah siapkan stikernya, tapi ibu sembunyikan di satu tempat. Mau cari kan? Oke, kita akan carinya secara berkelompok. Nanti kalian akan cari. Ibu sudah sembunyikan harta karunnya di satu tempat. Tapi masalahnya nih, kamu kan pengen harta karun ya? Gimana cara dapetinnya? Gimana cara nyarinya? Melihat peta. Ada apa sih? Harus ada petanya, Cina. Kalau nggak ada peta aja bingung. Nyarinya kemana? Selain peta ada lagi perlu apa? Petunjuk. Ya, jadi untuk menyelesaikan satu masalah kita harus cari dulu nih. Saya harus mau menemukan harta karun. Saya mau dapat stiker bintang. Apa yang harus saya lakukan? Nah, apa aja tadi? Cari petanya, cari petunjuknya. Setelah itu lakukan sesuai petunjuknya. Oke, siap? Oke. Nanti kalian akan berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini adalah petunjuk dan petunjuk untuk kalian mencari harta karunnya. Setiap kelompok nanti ya akan berkumpul dulu di titik A. Ibu sudah siapkan 5 titik dari mulai titik A, B, C, D, E. Oke, titik A kita mulai, titik E adalah akhirnya tempat harta karun berada. Ya. Nah, belum semua. Kelompoknya seperti yang kemarin saja ya. Kita punya 5 kelompok belajar kan? Oke, kita pakai lagi seperti itu. Coba kelompok 1 ketuanya mana? Siapa? Sebut namanya? Raja. Kelompok 2? Dira. Kelompok 3? Syakira. Kelompok 4? Alifah. Kelompok 5? Haika. Siap untuk mulai? Nanti kalian bareng-bareng ke sana, lalu di sana kalian berbaris sesuai kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD-nya di sana. Siap? Mulai? 1, 2, 3, go! Siap. Oke, semangat. Bertemu di gerbang sekolah. Ayo lewatin aja lurus. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3. Kelompok 5 pegang dulu. Kelompok 4. Kelompok 3 udah pegang pensil? Nah, kelompok 2. Kelompok 1 apa aja? Ikuti rute sesuai petunjuk kelompokmu. Nanti berkumpul bareng-bareng, tidak ada yang lari ya. Berjalan saja. Oke, jadi nanti dari titik A ke titik B dan seterusnya kalian berjalan bersama-sama, tidak berpisah. 2, pada setiap titik bacalah
petunjuk yang ditempel dan dicatat pada LKPD. Lihat di sana ada petunjuk sesuai warnanya. Oke, kelompok 1 warna hijau berarti baca yang warna hijau. Jadi jangan baca yang lain ya. Hati-hati nanti kalian tersesat. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Cukup? Sudah semangat belum? Tepuk semangat. Oke, silakan ganti bilang go semuanya ya. 1, 2, 3, go. Silakan baca petunjuknya. Mau kemana? Ruang kesenian. Oke. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Seneng banget nyari harta karun, Ulfa. Mana coba yang seneng teh lihat. Ayo boleh. Catat. Tidak. Sudah? Sekarang pergi kemana? Parkiran. Udah yakin kesini petunjuknya? Ya. Ayo bantu. Nah, petunjuknya ditulis di situ. Lalu yang harus kamu lakukan pergi kemana? Ini di mana ini? Parkiran. Petunjuknya mana? Arahkan, betul. Pernah melakukan kesalahan? Pernah. Tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha mencari solusinya, gitu aja. Nggak apa-apa, ini belajar dari masalah. Yuk, sekarang kita lanjut. Karena kelompok berapa? 4 sudah selesai, boleh langsung ke musola. Sudah selesai? Sudah selesai? Coba dilihat. Iya, bintang. Sudah selesai? Coba lihat LKPD-nya. Lihat dulu. Sudah selesai? Mana coba tunjukkan. Oke, sudah selesai semua. Coba lihat hadiahnya apa. Baca dulu ya. Bareng-bareng. Selamat kamu sudah menemukan harta karun. Kerjasama dan berpikir terstruktur membuatmu berhasil. Ya. Menjadi bagian dapat membuat sesuatu yang paling memudahkan. Oke, gimana, senang? Senang. Wah, mana hadiahnya? Coba ambil silahkan. 1 orang 1 ya. Oke. Coba lihat. Mana sudah selesai KPD-nya? Bagus. Coba baca dulu. Di titik terakhir ada apa? Baca dulu. 1 orang 1. Iya. Ya, silakan ambil hadiahnya. Mau ditempel di baju boleh di sini. Boleh. Mana? Ram, lihat. Yeay. Mana hadiahnya? Ay, hati-hati. Mana hadiahnya? Mau ditempel di mana? Boleh. Bat. Yeay. Senang nggak dapat hadiah? Senang. Kalau sudah, boleh kembali ke kelas. Simpan lagi ya di sana ya. Mana stikernya? Mau dipasang di mana? Boleh? Dipasang di mana? Boleh. Coba Ibu lihat, boleh? Mana? Di buku. Di mana lagi? Tempat pensil. Boleh. Hadiahnya, senang dengan hadiahnya? Senang. Mana kalau senang tepuk tangannya dong. Oke. Kalian semua hebat. Sip. Gimana? Bisa? Bisa, coba. Sok, silakan diskusikan. Apa yang sudah kalian lakukan, alami, boleh dicatatkan di LKPD-nya. Bahwa kerjasama itu lebih baik, bahwa kita lebih mengutamakan kebersamaan daripada sendirian. Apakah semua anggota terlibat dalam membaca petunjuk dan mencari? Semuanya terlibat? Atau nggak ada yang terikut?
Langkah keempat, lokasi ruang kesenian buku yang ditemukan. Sekarang menuju papan nama sekolah, jangan buang waktu. Apa yang harus dilakukan? Pergi ke papan nama sekolah. Ya. Refleksi dekomposisi. Satu, bagaimana cara kelompok membagi perjalanan menjadi langkah-langkah kecil dengan kerjasama dan penuh sabar. Dua, apakah semua anggota kelompok terlibat dalam membaca petunjuk dan mencari lokasi? Ya, semua anggota kelompok terlibat. Tiga, menurutmu mengapa penting untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil? Karena untuk mempermudah masalah tersebut. Apa pelajaran yang paling berkesan dari kegiatan mencari harta karun ini? Kita harus bekerja sama dengan sesama. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya, hari ini kami belajar bahwa kita harus mengutamakan kebersamaan daripada kesendirian. Waduh, kesendirian. Ya, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Hai teman-teman. Oke. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mencari harta karun. Apakah semua anggota kelompok terlibat dalam membaca petunjuk dan mencari lokasi? Semua anggota terlibat dalam membaca petunjuk dan mencari lokasi. Tiga, menurutmu mengapa penting untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil? Karena dengan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil mempermudah menyelesaikan masalah. 4. Apa pelajaran yang paling berkesan dari kegiatan mencari harta karun ini? Dengan beberapa masalah yang muncul kegiatan mencari harta karun menjadi lebih menyenangkan. Kelompok 4 ada masalah apa kelompok 4? Ada petunjuk yang salah. Sehingga karena petunjuknya salah, jadi ke tempat yang sama dua kali. Akhirnya kalian merasa bingung, pusing ya Bu, balik lagi nggak nyampe. Berarti petunjuk itu sangat penting dan harus akurat, harus betul. Supaya apa? Masalahnya terselesaikan, supaya nyampe ke tujuan. Jadi tidak apa-apa ya kalau ada masalah seperti itu, berarti kalian cari penyelesaiannya. Oke. Ya, gimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pencarian harta karun tadi? Satu itu gimana sih? Itu bayar. Oh ini boleh pakai jempol, boleh kata aja pakai jempol. Serunya 1, 2, atau banyak? Jadi gimana, seru nggak treasure hunt-nya tadi? Yang seru acungin jempolnya. Oke, senang? Capek nggak? Bosan nggak? Capek nggak? Mau sambil berdiri? Yang mau berdiri? Bakal lebih banyak yang berdiri. Ya berdiri dulu ah. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Ha-ha. Sudah tidak ngantuk kan? Oke, sudah semangat lagi? Sudah. Kita ulang lagi, masih ingat ya? 4 syarat utama berpikir komputasional. Ada apa aja? Kalau kita tadi cerita nasi goreng, ya, kalian membuat langkah-langkah nasi goreng secara berurutan. Maksudnya gimana? Bukan, berurutan nih. Siapin bawang. Dekomposisi. Algoritma. Iya, algoritma. Tapi kalau Ica nih, pengen bikin nasi goreng ya, Rasanya lapar nggak? Kalau malam, kalau pagi. Kalau air. Lapar terus kalau Rasya nggak? Tepuk tangan dong buat Rasya. Makasih, bagus.
harus satu siapin bahan, dua siapin alat-alatnya, betul. Lalu langkah-langkahnya, itu posisi. Lalu kayak tadi takeran, satu piring nasi, satu porsi nasi butuh berapa telur? Satu. Dua piring nasi butuh 2 telur. Tiga piring nasi berapa? 3. Ada 4 seterusnya. Itu namanya apa? Yang berulang seperti itu disebutnya pengenalan. Yang keras coklat. Pengenalan. Nah, kalau abstraksi, contoh nih, di dapur itu ada minyak goreng, ada bawang, ada cabai, ada lada, ada bumbu, ada segala macam. Ibu tanya ya, di situ di kulkas pas kamu buka mau ngambil bawang, ternyata ada sayuran, ada jamur, ada kentang, ada brokoli, ada bakso, terus ada tahu, ada juga cabai, ada juga tempe, ada juga daging segala macam. Apakah kamu akan masukin semua ke nasi goreng itu? Tidak. Pasti kamu pilih hal-hal yang penting, benda-benda atau barang-barang, makanan-makanan, bahan-bahan yang perlu kamu buat untuk nasi goreng. Coba Ri, sebutin Ri, yang buat nasi goreng itu apa aja? Bawang, Ari bikinnya. Nasi, telur. Jadi yang tadi ibu sebutin cabai, tempe, Ari nggak pakai ya? Brokoli nggak pakai. Ya, jadi itu hal-hal yang tidak penting untuk nasi goreng menurut Ari. Ya, itu namanya apa? Abstraksi. Jadi tidak satu kok masalah nasi goreng aja ini bisa memuat 3-4 masalah. Bisa ya? Yang menerima tantangan? Ya. Nih, coba bagaimana kamu menjelaskan proses membuat roti lapis kepada robot? Contohnya kamu punya robot, suruh bikin roti lapis nih robotnya biar kamu tinggal makan. Roti lapis apa yang kamu inginkan? Yang manis yang asin? Kalau manis isinya apa? Keju, coklat, susu krim, Oke. Jadi lapar ya. Kamu mau bikin roti lapis, mentega, coklat dan keju. Oke? Nah, kamu punya robot. Robot ini bisa bantuin kamu bikin roti lapis. Tapi si robotnya bingung kalau nggak dikasih perintah. Nggak bisa. Dijaga dalam hati kan. Kalau pengen roti lapis, bisa nggak tiba-tiba si robot bikinin? Enggak. Tapi harus dikasih apa dulu? Perintah. Coba perintahnya apa? Saya roti lapis. Yang manis. Bingung dia roti lapisnya manis atau asin ya? Yang manis. Apa lagi? Jadi harus lengkap. Mau nyobain contoh nggak? Berdua kesini kita. Satu orang jadi robot, satu orang jadi manusia. Siapa yang jadi robot? Aku. Oke. Faiza perintahkan robot Rama untuk membuat roti lapis. Sudah selesai bahannya ya? Ini udah ada sedia bahannya ceritanya ya. So, gimana petunjuk Ija? Tangannya depan ya sayang. Terus? Makan sama siapa? Coba makan. Terima kasih robot. Konsentrasi. Oke, kalian di rumah bisa coba cari satu masalah, satu kegiatan yang besar, lalu kalian pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya apa? Memasak ada? Suka bantuin mama enggak? Nah, oke, memasak bersama ibu, gitu ya, bersama ibu. Apa yang dilakukan? Nanti pecahkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Langkah-langkah yang dikerjakan apa? Pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Terima kasih anak-anak hebat sudah belajar dengan semangat. Semoga materinya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum berakhir kita berdoa dulu. Bilang alhamdulillah bersama-sama ya. Yuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Mau kemana sayang? Oke, dadah dulu tuh. Dadah. Terima kasih.